Kalau di dalam istilah kita itu ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa yang mematikan dan ada dosa yang tidak mematikan. Dosa berat, no? Ya, dosa berat itu kecil dan berat, mematikan dan tidak mematikan. Nanti kalau kita belajar Paulus itu lebih, kita akan mengenali lebih mendalam. Kalau dilihat dari korbannya, kurang lebih mirip ya? Mirip-mirip, hampir mirip. Hanya biasanya ditambah-tambahkan. Kalau lebih berat itu biasanya ditambah, ada unsur-unsur tambahannya. Dari segi dosa dan kesalahan itu pasti unsurnya adalah bagaimana membuat orang itu berdamai kembali dengan Allah, itu unsur yang penting. Terus siap. Ya. Maaf, ini kembali lagi ke korban penghapus dosa. Itu ada tempat masak yang dipecahkan. Itu simbol apa ya? Kenapa harus dipecahkan? Kalau tembaga dicuci. Lalu pada ayat ke-7 korban dosa itu ada dikatakan satu hukum berlaku atas keduanya. Maksudnya apa? Yang itu yang tadi ya. Iya. Jadi yang pertama itu gini loh. Kalau yang penebusan dosa tadi kan, jangan sampai bahwa hal yang kudus itu kemudian diperlakukan sembarangan sehingga itu bisa menimbulkan dosa berikutnya. Kalau misalnya barang yang kudus tadi misalnya tidak dihancurkan, lalu orang membuangnya sembarangan, tidak di tempat yang kudus, maka kan nanti akan menimbulkan dosa yang sudah kita lihat dulu, adalah penajisan terhadap barang itu. Dan itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan dosa berikutnya. Nah itu yang apa itu namanya, membahayakan. Tapi kenapa nggak itu dicuci? di dalam pikiran orang Yahudi. Sama dengan orang Katolik itu begini loh. Orang Katolik itu ini contoh lagi tuh, misalnya sudah ia mengiyakan tetapi dia tidak melakukan, misalnya dikasih denda dosa dan mengatakan gimana kamu, apakah menerima ini? Oke loh, saya akan menjalankan. Tetapi ketika dia sudah keluar, ternyata dia tidak melakukan denda dosa. Itu kan berarti akan membuat dosa yang baru. Nggak diampuni dosanya nanti. Malah nambah. Malah nambah. Jadi kalau misalnya orang mengaku dosa dan sudah setuju dan tidak menyatakan keberatan untuk denda dosanya, ya harus dijalani. Supaya karena nanti nggak melakukan malah dia kan berbohong lagi, menimbulkan dosa yang baru. Romo yang tadi kenapa satu dipecahkan, satu dicuci? Mau kenapa nggak dicuci aja dua-dua gitu? Nah itu saya tidak, karena ada benda seperti tembaga itu kan nggak bisa dimusnahkan, nggak bisa dihabiskan. Kalau misalnya dari tempatnya itu bukan logam, kemungkinan besar itu bisa dimusnahkan. Berarti sekali pakai gitu ya? Ya, barang sekali pakai. Yang kita ya repot itu. Kalau sekarang ya. Kalau di dalam kriterianya, di dalam misalnya kayak Allah itu memang sebenarnya tidak sembarangan juga. Misalnya piala itu selalu lapisan di dalamnya adalah lapisan emas. Dan tidak digunakan benda-benda yang bisa menyimpan atau menyerap. Jadi misalnya anggur itu, lalu karena bahannya itu dari kayu misalnya, kalau ada lapisannya kan itu berarti kan menyerap ke kayunya itu. Nah, misalnya kayak gitu.
Jadi maka digunakan hal-hal yang sebenarnya tidak menyerap, terutama untuk piala. Sehingga lapisannya itu adalah Emas. lapisan emas bagian Dalam. dalamnya. Sehingga orang itu tidak bisa misalnya membersihkannya sembarangan. Nah, ada poster itu yang kadang-kadang lupa dan atau mungkin ketidaktahuan, seringkali malah piala itu dibraso, jadi kan rusak. Sebenarnya kan hanya dicuci, dimasukkan pada air hangat saja lalu dilap, sudah selesai. Gitu kan. Kalau aturannya saklek gitu ya, misalnya ya, kalau saklek itu seperti zaman dulu. Mungkin air yang untuk mencuci itu juga tidak bisa dibuang ke Ya. sembarangan ya, gitu. Minum. Bapak memang dulu ada namanya, nggak usah diminum Pak. Masukkan ke sumur. Apakah ada hal lain? Yang kedua belum dijawab Romo. Satu untuk keduanya. Dari ayat 7. Nah, saya tidak mau menebak-nebak gitu ya. Nanti saya carikan. Yang mana? Ayat 7. Seperti halnya dengan korban menghapus dosa. Demikian juga halnya dengan korban penghapus dosa. Saat itu berlaku atas keduanya. Apakah ada tafsirannya lain? Saya berhutang untuk nanti saya coba lihat. Yang dimaksudkan apakah kaitannya itu korban penebus salah dan penebus dosa itu kalau dilakukan, karena di situ ada tambahannya itu misalnya ya tambahannya adalah haruslah imam mempersembahkan kurban api-apian. Nah itu ada persoalan. Ayat 7 ya. Iya. Baik. Coba itu kalau di situ. Jadi ada tambahan. Nanti saya cek. Kita pindah ke korban keselamatan. Korban keselamatan. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti tunggal yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti tunggal dari tepung yang terbaik yang teratur, yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti tunggal yang berlagi, di samping kurban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan dari korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu
merupakan kurban aja atau kurban sukarela, seharusnya itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan hari. Tapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelih itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar istirahat. Karena kalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging perintah keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang bersembahkan yang dari berkenan itu dianggap atau menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahan sendiri. boleh memakan daging kurban. Tetapi seseorang yang memakan daging dari orang keselamatan untuk Tuhan, lalu ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dihilangkan dari antara manusia. Apabila seorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan yang berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang rayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dihilangkan dari antara bangsa